Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zikrian Podcast. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Kami berharap dan selalu berdoa semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tentunya diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di sini kami selalu mengingatkan jangan lupa di-subscribe channel YouTube kami karena di sini kami akan selalu menyajikan konten-konten dengan tema menarik lainnya, tentunya dengan bantuan subscribe dari teman-teman akan menumbuhkan semangat kami dalam membuat konten. Baiklah, pada hari ini dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya dan tim saya seperti biasa yang bernama Sabda Zikra akan membahas tentang minder. Mungkin buat teman-teman yang suka minder, yang suka kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, mungkin podcast pada hari ini cocok buat teman-teman yang suka minder dan suka kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri. Nah, buat teman-teman yang suka minder atau kurang percaya diri nih, kalau menurut Zikra, seperti apa sih minder itu menurut pandangan Zikra? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah minder ya, Dev. Kalau menurut saya, minder itu adalah suatu keadaan gitu, di mana seseorang tuh merasa dirinya kurang baik daripada orang lain gitu. Contohnya kayak gini ya. Misalnya nih, aku lagi ngumpul sama kawan-kawan aku kan, tiba-tiba aja aku merasa nggak percaya diri gitu, merasa minder gitu. Kenapa? Karena aku lihat sama ini kan, kawan-kawan aku ngumpul sama aku tuh keren masuk di sini tuh, keren dari penampilannya, fashionnya, gayanya, pokoknya keren lah dari aku. Padahal kami sama-sama ngumpul nih. Kenapa rasa minder aku tuh muncul? Karena aku merasa nggak pede dari penampilan aku satunya, fashion aku yang biasa aja dari mereka, gaya aku yang biasa aja dari mereka. Jadi karena melihat fashion mereka yang terlalu keren gitu kan, yang kekinian gitu, jadi aku yang merasa ketinggalan, jadi merasa minder gitu, nggak pede dengan keadaan aku sendiri. Jadi itulah pengertian minder menurut aku sih, Dev. Tapi entahlah menurut orang lain punya penilaian masing-masing gitu tentang minder tuh. Oh, jadi gitu ya pengertian minder kalau menurut pandangan Zikra. Intinya minder itu adalah selalu merasa ada kekurangan pada diri kita sendiri dan merasa kurang percaya diri terhadap apa yang ada pada diri kita sendiri. Dan itu sih sebenarnya sangat tidak baik ya, kalau merasa kurang percaya diri dengan diri sendiri. Memang sih kurang baik kalau kita tidak percaya diri tuh. Kan wajar kan, kadang rasa minder tuh muncul aja gitu, nggak tanpa disengaja, muncul aja tiba rasa-rasa minder, aduh rasa kurang percaya diri itu. Jadi di sini aku jelaskan ya, minder itu bukan suatu terpaksaan tapi suatu keadaan di mana kita itu nggak pede dengan keadaan kita sendiri gitu. Ya, dimana kita selalu membandingkan keadaan kita dengan orang lain, yang dimana kita merasa diri kita kekurangan padahal orang lain itu lebih dari kita gitu. Padahal kalau dilihat juga kan, orang itu pasti nilai juga kayak gini. Kadang dia merasa minder sama diri kita kan, aku minder sama Zikra tuh misalnya mu ya Dev, lagi ngumpul kita nih, pasti aku ngomongnya aku minder nih sama Dev nih, orangnya kayak gini kayak gitu. Sementara aku biasa aja. Pasti dalam hatimu pasti berkata juga kan, aku juga minder nih sama Zikra nih, orang kayak gini kayak gitu. Nah itu kalau menurut aku sih setuju sih, kalau PD itu sesuatu hal yang tidak baik. Tapi kayak mana lagi, itu datanya tiba-tiba bukan tanpa dipaksa. Jadi itu aja sih. Oh ya Dev, ngomong-ngomong masalah minder nih ya, aku mau nanya nih samamu, kenapa sih kita harus minder gitu? Gini ya Zik, pertanyaannya tuh mengapa kita minder tadi ya. Sebenarnya minder itu sih gak baik sih. Cuman di sini aku menjelaskan kepada Zikra dan teman-teman di luar sana yang sedang dengerin podcast kita. Jadi gini, terkadang rasa minder itu memang wajar dan semua orang pastilah pernah mengalaminya kan. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ditambah lagi kebiasaan manusia yang sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti contohnya nih ya, misalnya nih, sekarang misalnya Zikra pelajar SMA, kemudian Zikra berada di lingkungan sarjana, maka Zikra akan merasa minder bukan? Maksudnya di sini minder ilmu mereka lebih tinggi daripada kita. Jadi ya ada rasa minder lah dari diri kita gitu kan. Tapi beda lagi ceritanya kalau Zikra berada di kerumunan anak SMP atau SD, karena mereka istilahnya lebih kecil daripada kita tuh ibaratnya lebih senior daripada mereka, maka kita pasti akan merasa percaya diri. Nah, kalau menurut aku sih
itulah contoh minder yang aku bisa jawab dari pertanyaan Zikra tadi. Nah, tadi kan aku udah jawab nih pertanyaan dari Zikra mengapa kita harus minder. Nah, sekarang giliran aku yang bertanya sama Zikra. Tadi kan pembahasan kita tentang minder nih. Nah, supaya kita tidak merasa minder dari orang lain, apa aja sih cara untuk mengatasi supaya kita nggak minder dan pede itu ada pada diri kita sendiri? Oke, pertanyaan yang sangat bagus nih dari rekan saya Devrian Mahendra. Semoga jawaban ini yang dapat saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kami berdua gitu kan, dan bagi teman-teman yang dengar podcast kami. Oke, menurut saya cara mengatasi minder itu gampang sih. 1. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena itu salah satu penyebab dari minder. Maksudnya di sini tuh kayak yang aku bilang tadi. Kayak contoh yang aku ambil satu tadi itu, seperti aku berhenti aku gitu membandingkan keadaan aku dengan orang lain gitu. Baik itu keadaan dari diri aku sendiri, baik dari fashion aku, penampilan aku harus berhenti gitu. Dan aku harus percaya dengan diri aku sendiri gitu. Nah, yang keduanya, ingat, setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maksudnya di sini, misalnya aku nih punya kekurangan kayak gitu kan, misalnya kekurangan dari fashion aku, misalnya penampilan aku, gaya aku, tetapi aku punya skill di dalamnya, aku punya kelebihan yang gak aku ketahui, misalnya kayak punya skill gini lah, punya kalian lain lah tuh. Nah, yang ketiga, jujur pada diri sendiri dan gak usah khawatir orang lain bakal mencemooh kita. Maksudnya di sini adalah percaya gitu, percaya dengan diri kita sendiri apa adanya gitu. Nggak usah takut, nggak usah risih, nggak usah dengerin kata orang yang mencemooh kita. Misalnya orang tuh bilang kayak gini, oh ya Zik, musik itu aja gayamu dari dulu sampai sekarang udah tahun 2021 loh, masa mu pakai gaya tahun 90-an. Nah, untuk itu kita nggak perlu marah. Memang sih kalau menurut saya sih memang ketinggalan zaman. Tapi kalau kita udah merasa nyaman dengan keadaan kita kayak gitu, dengan gaya kita kayak gitu, ya udah lanjutkan aja, nggak usah dengerin kata orang gitu. Nah, yang keempat, bersyukur. Bersyukur maksudnya di sini kan bersyukur dengan diri kita sendiri, dengan keadaan kita sekarang, yang apa yang diberikan Tuhan misalnya. Nah, kita bersyukur ada kekurangan tapi masih dititip kelebihan gitu, yang mereka nggak bisa lakukan apa yang kita lakukan. Yang kelimanya, minder tak mengubah keadaan. Maksud di sinilah sebanyak pun apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu tidak akan merubah keadaan kita gitu. Gak akan bisa kita mengikuti fashion orang gitu, gaya orang itu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri. Itu aja sih cara mengatasi mindernya. Jadi buat teman-teman yang selama ini yang merasa minder gitu dengan dirinya, nggak pede gitu, setiap ngumpul sama temannya atau setiap mau pergi keluar, ya udah, mudah-mudahan dengan cara-cara yang aku sampaikan tadi itu bisa memotivasi teman-teman supaya merasa lebih pede untuk lebih keluar gitu. Itu aja sih cara mengatasi minder menurut aku. Nah, itu tadi jawaban dari Zikra bagaimana cara kita mengatasi minder agar rasa percaya diri kita itu tumbuh. Dan di sini aku juga mau nambahkan sedikit tentang minder ya. Contoh minder itu sepertinya gini, dari segi fashion lah. Ketika kita sedang berkumpul nih dengan teman-teman kita melihat penampilan teman-teman kita lebih oke, lebih keren gitu daripada kita. Nah, ketika kita melihat teman-teman kita yang mempunyai gaya yang keren, oke, pasti rasa minder dalam diri kita itu tumbuh. Dalam hati kita gini, wah, dia lebih keren nih daripada aku jadi minder lagi, jadi malas ngumpul. Nah sebenarnya itu nggak boleh teman-teman merasa minder terhadap orang lain, karena membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya gitu. Apalagi merasa nggak percaya diri ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang lebih keren daripada kita. Itu sebenarnya nggak boleh sih, karena nggak akan ada ujungnya kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mending kita terima aja apa yang ada pada diri kita gitu. Mungkin itu aja sih contoh tambahan minder dari aku. Nah, aku mau menepis nih des contoh darimu tadi. Sekalian juga mau berbagi pengalaman aku ya, yang dulunya aku minder. Kayak Devrian bilang tadi, misalnya aku nih tamatan SMA nih, aku nyari pekerjaan di kalangan para teman-teman aku
aku atau orang lain yang sarjana gitu. Jadi aku merasa minder. Aku dulu mikirnya kayak gini, wih itu tamat sarjana semua, sementara aku SMA gitu kan. Bisa nggak ya aku dapat kerja dengan ijazah SMA ini? Nah itu dulu sempat aku minder. Tapi sekarang aku lebih percaya diri gitu. Kenapa? Karena saya dulu berusahanya dengan ijazah SMA tuh gigi saya dulu mencari pekerjaan gitu kan. Dan alhamdulillahnya sampai saya dapat pekerjaan di perusahaan swasta gitu. Walaupun swasta kan, tapi alhamdulillah dapatlah pekerjaannya gitu kan. Nah di sini percaya dirinya tuh gitu kan. Memang sih sarjana tuh lebih tinggi ilmunya dari kita atau dari aku gitu kan. Tapi yang aku lihat keadaan sekarang ya malah kebalik gitu. Kenapa saya bilang kebalik gitu ya Dev? Dimana sekarang tuh peluang pekerjaan tuh lebih banyak dibutuhkan tamatan SMA daripada tamatan sarjana. Betul nggak? Pasti jawabanmu betul kan? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena sekarang perusahaan-perusahaan yang banyak membuka peluangan itu kebanyakan perusahaan swasta. Yang pasti perusahaan itu mencari tamatan SMA, jarang tamatan sarjana. Karena di situ persyaratan pasti SMA kan. Nah, di situ aja aku udah merasa mangga gitu kan. Dan merasa pede gitu. Aku lebih duluan dapat pekerjaan daripada teman-teman aku atau orang luar di sana yang tamatan sarjana. Jadi itu aja sih tepisan dari aku menurut Devrian. Jadi kita nggak perlu merasa minder walaupun kita tamatan SMA, kita bandingkan dengan sarjana. Di sini tergantung rezeki cari pekerjaannya. Jadi itu aja sih. Nah, itu jawaban yang sangat bagus dan detail dari Sabda Zikra. Nah, di sini aku juga mau nanyain masalah minder. Pernah nggak sih Zikra merasa minder dan bagaimana cara Zikra untuk menghindari rasa minder itu? Aku pernah dulu ya Dev, waktu interview kerja gitu kan. Jadi pas aku udah datang interview tuh, aku kira aku yang dipanggil gitu kan. Rupanya pas aku datang ke perusahaan tuh kan banyak ramai gitu kan. Aku tanya satu-satu orang kan tamatan apa. Ada yang bilang tamatan sarjana, ada yang bilang tamatan SMK, SMA kayak gitu kan. Jadi di situ kan ada juga loh yang tamatan lokal unggul, peringkat unggul. Karena di situ aja aku udah merasa minder gitu, udah merasa down gitu kan. Down di sini maksudnya deh banyak lagi interview dari aku nih, terima nih yang enggak aku nih. Jadi minder aku gitu kan, ngerasa mau mundur untuk interview, tapi enggak, aku harus percaya diri gitu kan. Apalagi pas nengok fashion orang tuh sumpah keren-keren dari aku gitu kan. Dari bajunya, sepatunya, keren lah gitu penampilan. Memang kayak orang betul-betul mau cari pekerjaan gitu. Kayak orang udah bos-bos gitu, manajer gitu. Sementara aku yang biasa aja pergi interviewnya tuh kan, biasa aja fashionnya kan cuma pakai kemeja putih doang, pakai celana hitam. Sementara yang lain tuh kan ada yang pakai baju ini, sepatu kayak gini, pokoknya keren. Di situ aku udah merasa minder. Tapi alhamdulillahnya ya, dengan merasa minder itu kan sedikit ada juga motivasi buat aku kan. Gak boleh minder kata aku, harus percaya diri kata aku. Aku harus bisa dapat pekerjaan. Jadi aku coba aja ikut tes yang dikasih perusahaan tuh kan, kayak selembaran kertas gitu untuk tes tulisnya. Ikutin. Mau tahu nggak Des? Pas di pas ada soal persen gitu, tahu nggak Dev? Ini ceritanya lucu kali. Malah anak sarjana gitu loh, nggak salah dia tamatan D3 nggak salah aku tanya waktu itu kan. Malah dia yang nanya ke aku bagaimana caranya untuk mengatasi soal persenan ini kan. Jadi aku mikir kayak gini kan, loh perasaan dia lebih tinggi dari aku ilmunya, kok malah dia yang nanya sama aku. Ya udah, karena aku juga sedikit tahu kan, aku tunjukin walaupun jawabannya itu nggak benar, aku tahu salah atau benarnya, tapi aku coba untuk jelaskan sama dia kan. Dan akhirnya di situ aku merasa pede gitu kan. Sementara aku SMA, dia sarjana gitu, bisa aku berbagi pengalaman sama dia. Jadi itu aja sih Dev, dari minder yang pernah aku alami. Di balik keminderan aku itu, keahlian aku memang sih, di balik kekurangan aku merasa minder. Tetapi di balik kelebihan aku tadi tuh, aku merasa percaya diri gitu, aku bisa gitu. Udah itu aja sih Dev. Nah, jadi itu sih pengalaman dari Zikra, karena dia pernah merasa minder. Dan itu tadi cara mengatasi minder dari Zikra, itu menumbuhkan rasa percaya diri pada dirinya. Mungkin itu saja podcast kami berdua pada hari ini. Buat teman-teman yang merasa minder, cukup
Jangan pernah lagi merasa minder, karena kalau kita merasa minder, merasa tidak percaya diri, atau membandingkan diri kita dengan orang lain, itu nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada habisnya. Cukup terima apa adanya pada diri kita sendiri, dan kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya pada diri sendiri. Dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan sekali lagi kami mengingatkan, jangan pernah merasa minder, jangan pernah tidak merasa percaya diri dengan apa yang kita punya. Kita harus percaya diri, jangan minder, dan yang terpenting adalah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin sekian dulu podcast kami pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.